Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hawa Amelia Putri Arta. Saya dari kelas 03 NIM 22 S10235. Di sini saya akan memberikan reaksi tentang video materi yang telah diberikan. Di dalam video tersebut dibahas tentang kesombongan, yaitu analisis demi kelahiran kembali manusia dan bangsa yang lebih baik. Di dalam video itu dijelaskan bahwa kesombongan dapat menghancurkan ras, agama, budaya, bangsa, bahkan bahasa. Tentu kita sebagai manusia, tentu kita pernah menyombongkan diri kita, menyombongkan tentang pencapaian kita, prestasi kita, latar belakang kita, bahkan apa yang telah kita miliki. Tentu hal itu merupakan hal yang buruk, bahkan dalam pandangan berbagai agama sendiri, hal itu merupakan suatu hal yang buruk, terutama dalam pandangan agama Islam. Allah dan kitab suci Al-Quran memberikan atau menjelaskan dengan sangat detail bahwa kesombongan itu dapat menghancurkan umat, sehingga kita dihimbau atau kita sebagai umat yang beragama harus selalu mengamalkan toleransi dan saling menghargai dan tidak menumbuhkan sikap sombong tersebut. Karena pada dasarnya kita semua sebagai manusia diciptakan dari hal yang sama, dan menurut Islam manusia diciptakan berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Selanjutnya, gimana sih cara buat ngurangin kesombongan itu sendiri? Yang pertama-tama yang harus kita sadari adalah kita harus sadar bahwa kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia mempunyai derajat yang sama. Oleh karena itu kita harus saling menghargai sesama, saling bertoleransi, saling menghormati, dan tidak menindas satu sama lain. Hal ini akan menciptakan kehidupan yang lebih bahagia, membawa kita kepada perdamaian, dan tentu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Dengan hidup lebih baik, dengan hidup dengan perdamaian dan hidup dengan kebahagiaan, kita akan mempunyai harapan hidup yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya nih, kita akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Yang pertama, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda sara supaya tetap harmonis, maju, dan sejahtera bersama? Yang harus kita lakukan adalah yang paling penting. Yang pertama, kita harus toleransi. Toleransi merupakan kunci yang sangat penting dari segalanya, karena jika kita sudah bisa menumbuhkan rasa toleransi, kita berarti sudah bisa menghargai sesama, menghormati sesama, dan kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Pada dasarnya sudah kita ketahui bahwa kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan satu sama lain. Tentu kita harus menumbuhkan hal itu dan menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak boleh sombong dan harus tetap menjalin meskipun kita berbeda-beda, entah itu berbeda agama, berbeda budaya, dan lain-lain. Seperti semboyan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu bisa menjadi salah satu acuan kita untuk tetap selalu bersama dan tetap untuk bertoleransi antara satu dan lainnya. Menurut pandangan agama Islam sendiri, berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan, juga menjadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Udah jelas ya dijelasin di ayat ini bahwa kita itu hidup harus saling mengenal dan harus bekerja sama satu dengan lainnya. Menjelaskan pula bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme sendiri? Nah, kapitalisme sendiri itu merupakan suatu kebebasan dari kita dalam sistem ekonomi dan memperoleh sesuatu atau keuntungan sepuas-puasnya. Sementara individualisme sendiri adalah orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Maksudnya gimana sih orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri? Contohnya seperti orang yang egois, dia tidak memikirkan orang lain dan malah memikirkan dirinya sendiri atau keuntungan dirinya sendiri. Selanjutnya, konsumerisme.
konsumerisme sendiri merupakan gaya hidup yang berlebih-lebihan atau hanya menuntut kesenangan diri semata atau kesenangan individu saja. Selanjutnya yaitu hedonisme. Apa sih hedonisme? Hedonisme itu merupakan hidup dengan bermewah-mewahan atau berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang demi kesenangan diri pribadi. Nah, pasti ya, semua orang atau dalam agama pun sikap seperti ini merupakan hal yang sangat buruk atau dilarang. Bahkan di dalam agama saya sendiri atau di agama Islam sudah sangat dijelaskan dalam surat Ghafir ayat 39 yang menjelaskan bahwa sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan semata dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Sudah seharusnya kita sebagai manusia lebih mengejar dunia akhirat daripada dunia kesenangan dunia semata. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu sholat, selalu melakukan segala ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan konsep dunia kiamat atau apokalipse karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah konsep kiamat. Kiamat sendiri itu apa sih? Pertama-tama kita akan membahas itu ya. Kiamat sendiri merupakan kehancuran. Tapi di sini kita akan membahas juga tentang kesombongan manusia yang akan menghancurkan dunia. Kesombongan manusia itu sendiri apa sih yang dimaksud? Nah, pasti dari sikap kita yang sombong dan selalu berpikir bahwa kita mempunyai segalanya, itu akan membuat dunia atau lingkungan sosial kita menjadi toksik. Atau bisa dibilang kita jadi lebih egois, lebih memikirkan diri sendiri dan lebih bersikap individualisme. Kita tidak memikirkan orang lain dan hanya memikirkan kesenangan kita sendiri. Itu merupakan bisa menyebabkan suatu kehancuran, entah itu dalam hal agama, tentang suku, bangsa, dan lain-lain sebagainya. Nah, selama dan sesudah terjadinya kiamat itu sendiri, gimana sih? Sebelumnya pasti dimulai dengan rasa kita yang sombong, mempunyai kelebihan yang kita merasa kita lebih dari orang lain, kita berpikir bahwa kita yang terbaik. Nah, serta selama kita sombong itu, kita memamerkan apalah, merasa diri kita paling baik lah, tanpa memikirkan akhirnya. Nah, sesudah kehancuran itu, pasti kita akan berpikir gimana kita melanjutkan hidup kita tanpa orang lain. Dan juga kehancuran itu juga karena kesombongan kita sendiri dapat membuat kita terpengaruh oleh hal-hal lainnya dan berakibat pula pada saat kita setelah kita meninggal dan pada saat kita di akhirat nanti. Bahkan hal ini pun sudah dijelaskan dalam agama saya, yaitu agama Islam, bahwa orang kafir yang berlaku sombong termasuk orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, serta Allah akan mengucilkan dan memandang mereka yang berasap sebagai sedih. Ini terkutip dalam hadis riwayat Muslim. Sudah jelas sekali kan bahwa hal ini merupakan hal yang buruk dan kita tidak harus sombong, karena kita pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang hidup bersama-sama dan harus saling toleransi. Sekian dari saya, terima kasih.